Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bimo Putra Listiantoro dengan NIM 2425201105. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kode dari yang saya buat, yaitu untuk matkul praktikum struktur data. Oke, langsung saja dari file yang pertama yaitu file H. Saya beri nama gpsroute.h. Nah, penjelasan dari kodenya itu yang pertama ada struct waypoint, yaitu ini. Tujuannya itu untuk menyimpan informasi satu titik di rute, yaitu nama X dan Y. Next, pointer ke waypoint berikutnya itu menjadi satu arah. Nah, ini juga berfungsi sebagai konstruktor, yaitu memudahkan inisialisasi waypoint baru. Nah, selanjutnya ini kelas GPS route. Head ini menunjukkan ke awal linked list dari waypoint. Selanjutnya ini adalah konstruktor dan destruktor. Konstruktor itu berfungsi untuk menginisialisasi linked list kosong. Sedangkan destruktor itu membersihkan memori dari semua waypoint saat objeknya tuh dihapus. Nah, selanjutnya adalah ini. Fungsi utama. Void add, bool insert after, bool remove by name, void list all, bool navigate. Fungsinya yang pertama itu ada add-n, yaitu menambahkan waypoint baru di akhir linked list. Dan insert after itu menyisipkan waypoint baru setelah waypoint tertentu. Nah, selanjutnya ada remove by name untuk menghapus waypoint berdasarkan nama. Sedangkan list all itu untuk memulai navigasi dari satu waypoint ke waypoint lain. This itu berfungsi untuk menghitung jarak antar dua waypoint. Selanjutnya adalah GPS route.cvp. Nah, yang pertama itu adalah konstruktor dan destruktornya. Ini itu berfungsi untuk waypoint. Konstruktor menginisialisasi nama, koordinat, dan pointer next menjadi null PTR. GPS route mengkonstruktor menginisialisasi linked list kosong. Sedangkan destruktor itu menghapus semua node untuk mencegah memory leak. Selanjutnya adalah void GPS route. Itu untuk menambah waypoint di akhir. Nah, ini tuh tujuannya untuk membuat node baru, itu yang pertama. Dan jika linked list kosong, node akan menjadi head. Jika tidak, node ditambahkan di akhir list. Selanjutnya ada bool GPS route. Ini itu berfungsi untuk mencari waypoint dengan nama after name. Jika ditemukan, node baru disisipkan setelah node tersebut dan untuk mengembalikan true jika berhasil, false jika tidak ditemukan. Selanjutnya adalah bool GPS route. Nah, ini itu untuk menghapus waypoint. Ya, jadi ini itu untuk menghapus node berdasarkan nama dari waypoint dan juga untuk menangani kasus head khusus dan mengembalikan true jika berhasil dan false jika tidak ditemukan. Selanjutnya tuh GPS route ini. Nah, ini tuh untuk menampilkan semua waypoint dari dengan nomor urut dan menampilkan koordinat tiap waypoint. Selanjutnya adalah ini nih. Navigasi dari start ke end. Nah, ini tuh fungsinya untuk mencari waypoint awal atau start name. Nah, ini juga untuk menelusuri linked list hingga waypoint akhir. Menghitung dan menampilkan jarak
antar waypoint serta total jarak. Menangani kasus rute jika tidak ada atau start atau end tidak ditemukan. Selanjutnya adalah main.cpp. Nah, tujuan penjelasan kode yang pertama itu adalah fungsi menu. Nah, ini itu fungsinya untuk menampilkan daftar pilihan aksi yang bisa dilakukan oleh user. Mempermudah loop utama agar lebih rapi dan modular. Selanjutnya adalah inisialisasi. Nah, ini itu adalah inisialisasi. Ini itu untuk membuat objek root dari kelas GPS root dan juga untuk variabel pilih untuk menyimpan pilihan menu dari user. Selanjutnya adalah melihat hasil dari output dari kode yang tadi kita buat ya. Karena VS Code kita tidak bisa membaca secara otomatis, maka harus ditulis di prompt secara manual. Kita ketik aja cd, terus alamat dari filenya tersebut, dari foldernya. Kita ketik seperti ini dan kita enter. Kita baca dir, yaitu untuk membaca direktorinya. Apakah foldernya itu sudah lengkap atau belum? Nah, ternyata sudah lengkap ya. Selanjutnya kita jalankan G++ main.cpp gps root.cpp min.o main.x. Enter. Nah, langsung saja titik strip main.x. Nah, ternyata outputnya itu seperti ini. Kalau kita mau menambahkannya itu tinggal pilih nomor pertama. Kita kasih rumah. Nah, tujuan dari koordinat itu untuk menghitung dari jaraknya ya nanti. Kita kasih aja 2 dan 3. Nah, selanjutnya itu kita tambah lagi. Kita kasih nama jalan A. Nah, untuk koordinatnya itu bebas ya. Kita kasih 4 dan 5. Karena tadi udah 2 dan 3 dan sekarang 4 dan 5. Nah, sekarang kita pilih 5. Contoh ya, navigasi start dan tujuan, yaitu tujuannya tuh dari jalan A dan startnya itu dari rumah. Pilih start. Pilih startnya itu untuk dari tempatnya yang awal, titik awalnya itu. Jadi teman-teman tuh bebas. Kalau mau milih rumah juga nggak apa-apa, milih jalan A juga nggak apa-apa. Jadi kita itu pilih dari rumah aja. Tujuannya itu jalan A. Nah, tidak ada rute menuju jalan A. Itu tandanya jaraknya tuh terlalu pendek. Jadi kita itu harus menambahkan satu tempat lagi biasanya. Kita tambahkan lagi tambah waypoint. Namanya itu adalah warteg. Nah, karena tadi koordinatnya udah 4 dan 5, kita kasih 6 dan 7. Oke. Nah, untuk mengecek apakah berhasil ditambahkan, kita langsung aja pilih start, yaitu nomor 5. Startnya itu misalnya dari rumah, tujuannya ke warteg. Nah, outputnya tuh seperti ini. Jadi, oke, yang selanjutnya itu ada undo redo, yaitu soal nomor 2. Langsung saja kita ke penjelasan kodenya ya. Yang pertama adalah undoredo.h. Jadi ini tuh file header ya. Ini tuh untuk mendefinisikan struktur dan kelas untuk memanajemen waypoint dengan fitur undo atau redo seperti pada aplikasi GPS.
Langsung aja ke stroke waypoint-nya. Nah, yang ini, jadi ini itu fungsinya untuk menyimpan data satu titik di rute GPS, nama dan koordinat X dan Y. Yang kedua juga untuk menggunakan double dari linked list. Selanjutnya ada enum action type. Nah, ini tuh berfungsi yang add ini itu berfungsi untuk menambah waypoint dan remove ini berfungsi untuk menghapus dari waypoint. Oke, langsung saja ke destruktornya dulu ya. Lanjut saja ke destruktor ya. Nah, ini tuh untuk membersihkan memori yang dialokasikan secara dinamis, menghapus semua apa ya namanya waypoint di linked list. Yang ketiganya tuh menghapus objek, class action dan redo action. Karena ya ini tuh penting ya. Jadi untuk mencegah agar memori itu tidak leak. Selanjutnya ada fungsi dan waypoint. Nah, yang ini tuh fungsi dan waypointnya. Jadi ini itu untuk membuat waypoint baru dan menambahkan ke akhir linked list. Ini juga untuk menyimpan aksi terakhir sebagai add untuk undo nanti menghapus redo action karena aksi baru menghapus jalur redo sebelumnya. Ini adalah fungsi dari undo-nya. Nah, ini tuh fungsi dari undo ya. Jadi fungsinya tuh untuk membatalkan aksi terakhir. Jika aksi terakhir add, maka waypoint dihapus. Jika aksi terakhir remove, maka waypoint dikembalikan dan untuk menyimpan aksi ini tuh di redo action agar bisa di redo. Selanjutnya adalah fungsi dari redo. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengulangi aksi terakhir yang diunduh. Jika aksi adalah add, waypoint akan ditambahkan lagi. Dan jika aksi adalah remove, maka waypoint akan dihapus lagi. Case pertama ini berfungsi untuk minta nama dan koordinat X dan Y untuk memanggil GPS at waypoint untuk menambah dari waypointnya. Sedangkan yang case kedua ini itu untuk menghapus waypointnya. Jadi minta nama waypoint yang ingin dihapus dan panggil GPS remove. Yang case ketiga ini itu untuk menampilkan rute. Yang case keempat ini untuk membatalkan aksi terakhir add atau remove dengan GPS undo. Sedangkan undo redo cpp my min dot. Nah, kita klik tab 1 strip main.x. Nah, untuk hasil dari outputnya tuh seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan angka 0 sampai 5. Contohnya adalah 2. Nama waypoint hapus. Kita klik rumah. Oke, rumah berhasil dihapus. Kita tambahkan lagi rumah. Koordinatnya 2 dan 3. Kita tambah lagi waypoint. Namanya tuh jalan A. Koordinatnya tuh 4 dan 5. Nah, kita tambahkan lagi satu. Namanya tuh kampus ya. Kita kasih koordinatnya tuh 6 dan 7. Nah, langsung aja karena tadi waypointnya sudah ditambahkan, ada 3 waypoint yang kita tambahkan, yaitu rumah, jalan A, dan kampus. Langsung saja kita tampilkan rutenya.